Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk kesempatan hari ini akhirnya saya bisa melaksanakan tugas seperti biasanya. Hari ini halo, kita ke komplek makam Karangbawang bersama Pak Lis, bersama Om Yogi, dan kita akan membenahi makam sepuh yang dulu pernah saya inguk. Ya bahasanya itu bukan ekskavasi. Kalau ekskavasi itu kan bahasa apa ya, bahasane para arkeolog atau tim dari Dinas Cagar Budaya. Kalau kita kan warga biasa, jadi bahasanya bukan ekskavasi, tapi kita mengunggahkan. Oh, mengunggahkan salah. Menaikkan makam, bukan diduga lagi, tapi di sini adalah makam sepuh, makam kasepuhan yang ada di Desa Gedanganak. Desa Gedanganak. Nah, disinilah. Nah, itu loh makam itu. Ini loh makam ini. Ini ada langgam Paku Buwononan, terus ada langgam Tembayat. Nanti kita kupas ya di sini ya. Nanti yang akan kita unggahkan yang ini dulu guys. Yang ini dulu. Ini soalnya sudah mosak-masik banyak sekali ini. Ini makam sesepuh Desa Gedanganak dulu. Nah, Desa Gedanganak itu mana saja yang mengikuti Gedanganak Kerajaan, Pundung Putih, Watu Buban, terus nah ndi Om, Jatisari, Mijen dek melu ya? Mijen. Nah nggih, Mijen ikut toh? Nah, kenapa saya bilang demikian, karena di antara makam-makam yang sudah saya blusui itu yang tua, ternyata itu memang di Gedanganak. Seperti itu. Nah, nanti kita kita proses untuk apa mu bahasane? Ora ekskavasi lah. Ekskavasi ini kan dhewe duduk. Jadi kita mengunggahkan, kita menaikkan makam sepuh ini. Ini loh, kita sudah bawa cak pacul sebagai alat. Yuk kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada yang kelihatan ya, ada 3 makam. Paku Buwono 1 langgame, terus langgam Tembayat itu ada 2. Berarti kan 3 makam kasepuhan yang nantinya ini akan kita naikkan secara bertahap setiap hari Rabu. Karena apa? Setiap hari Rabu karena kita longgari itu hari Rabu. Nah, cuma kemarin sudah saya pelajari dari karakter makam ini atau bangunan makam ini ada 4. Untuk Paku Buwono ini 1, terus langgam Tembayat itu ada 3. Coba nanti ke depannya itu sampai berapa saya tidak tahu. Yang jelas ini kita selesaikan dulu yang 1, yang langgam Paku Buwono itu yang 1800-an. Yuk Pak.
Wilayah Gedanganak merupakan titik pusat kegiatan aktif di bidang pemerintahan dan perindustrian. Memiliki 5 dusun di bawah wilayah desa, seperti Dusun Jatisari, Dusun Mijen, Dusun Pundung Putih, Dusun Watububan, dan Kerajaan. Letak wilayah administratif berada di sisi timur Desa Candirejo, di sisi tenggara Desa Genu, di sisi selatan Desa Sidomulyo, di sisi barat Desa Leyangan, dan di sisi utara Desa Langensari. Desa Gedanganak termasuk wilayah tertua semenjak zaman Kerajaan Mataram kuno. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan adanya situs-situs purbakala tinggalan masa Hindu klasik, dan masih nampak bentuk dan wujudnya di wilayah ini. Seperti punden berundak, sendang kuno, yoni pasangan lingga yang dijadikan piranti pemujaan keyakinan Hindu Siwa, dan beberapa wujud batu lumpang. Setelah peradaban itu maju, dengan melalui berbagai masa, bahkan setelah Islam masuk ke Nusantara, peradaban tersebut masih berlanjut dan berkembang hingga sampai saat ini. Selain peninggalan Mataram kuno, yang masih nampak terlihat, jejak peradaban Islam pun ikut mewarnainya. Semenjak akhir Mataraman Surakarta Pakubuwono periode 1900-an awal, peradaban itu diperkuat dengan bukti adanya makam-makam sepuh dua masa yang berbeda. Makam tokoh-tokoh penting di masa yang berbeda. Titik letak keberadaan makam-makam tersebut berada di Komplek Makam Karangbawang dan Gunung Sedrojok. Komplek pemakaman Karangbawang terbagi atas dua tempat, yang pertama Komplek Makam Karangbawang sebelah selatan, dan Komplek Pemakaman Karangbawang sebelah utara. Pada gambaran peta terbitan Belanda tahun 1915, Desa Gedanganak memiliki 4 komplek pemakaman. Komplek pemakaman itu tidak berada pada satu wilayah saja, melainkan berbeda wilayah dan berbeda nama tempatnya. Di dalam peta, wilayah tersebut sudah ditandai dengan simbol bulan sabit berwarna merah, dan ditunjukkan dengan gambar bentuk lingkaran. Untuk lingkaran yang pertama, merupakan Komplek Makam Karangbawang sebelah selatan, gambar lingkaran nomor 2, menunjukkan Komplek Makam Karangbawang sebelah utara. Gambar lingkaran nomor 3, menunjukkan Komplek Makam Gunung Sedrojok, dan yang terakhir, gambar lingkar nomor 4, menunjukkan Komplek Makam Turusan. Keseluruhan berada di wilayah Gedanganak Krajan. Bukan berarti, komplek makam yang tergambar dalam peta tersebut kuno semua. Memang, makam-makam tersebut sudah ada sebelum peta itu dibuat. Keempat komplek makam yang berada di wilayah Gedanganak sudah saya belusuki semua. Hanya ada 2 makam yang disepuhkan, dengan ciri khas bangunan dan pahatan nisan yang berbeda-beda. Keberadaan makam yang disepuhkan terdapat pada gambar peta lingkar nomor 2 dan 3. Sedangkan, untuk nomor 1 dan 4, hanya terdapat pahatan nisan yang masa periodenya di atas tahun 1910 ke atas. Kemungkinan, selisih waktunya hanya 5-10 tahun saja. Akan tetapi, makam yang memiliki bangunan, dengan ciri khas tertentu, yang menunjukkan masanya, hanya terdapat pada lingkaran nomor 2 dan nomor 3. Di mana makam-makam tersebut masih menunjukkan pahatan-pahatan nisan dan bangunan jirat yang masih bisa terbaca tipologinya. Awal memperhatikan makam, terlihat hanya 3 bangunan saja, 1 objek terletak di sisi barat, terdapat makam yang terbaca tipologinya dengan langgam Pakubuwono, periode awal tahun 1800-an. Sedangkan untuk bangunan yang berikutnya, terdapat 2 makam yang terbaca tipologinya dengan langgam Tembayat, periode akhir tahun 1800 akhir, 1900 awal. Bangunan makam dengan langgam Pakubuwono itu sendiri, terdapat beberapa panel dengan bentuk dan pahatan yang berbeda. Itu artinya, dan dimungkinkan, langgam Pakubuwono tidak hanya satu saja, melainkan ada langgam Pakubuwono yang semasa.
Sedangkan untuk kelebihan itu sendiri, terdapat pada panel jirat bagian punggung, lapik penempatan nisan, dan pecahan nisan yang berbeda dari segi pahatannya. Begitu juga dengan langgam tembayat, terdapat 4 pahatan nisan dengan bangunan jirat makam yang berbeda. Menunjukkan bahwa, langgam tersebut tidak hanya 2 saja, melainkan lebih dari 2 bangunan. Itu artinya, secara keseluruhan makam yang disepuhkan, yang berada dalam satu komplek tidak hanya 3 saja, melainkan, lebih dari 3 bangunan makam. Setelah kita melakukan pencarian, dan penyusunan ulang, bangunan makam dengan langgam Pakubuwono ada 2 bangunan. Sedangkan, untuk bangunan makam dengan langgam tembayat ada 3 bangunan. Saat ini, kondisi makam dengan langgam Pakubuwono masih tersisa panel jiratnya yang tidak lengkap. Satu nisan pada bagian kaki pecah, sehingga untuk melengkapinya, kita menggunakan bahan material ringan berupa hebel. Sedangkan untuk satu bangunan dengan langgam Pakubuwono hanya menyisakan beberapa panel yang sudah tidak bisa disusun ulang kembali, karena panel-panel diantaranya tidak dapat diketahui keberadaannya, entah terkubur di dalam tanah atau beralih dari fungsinya. Sedangkan untuk letak makam tersebut tidak dapat diketahui posisi keberadaannya. Dugaan sementara, kemungkinan makam tersebut merupakan salah satu makam istri dari tokoh desa Gedanganak. Untuk makam langgam tembayat, kondisi makam tidak lengkap secara keseluruhan. Setelah dilakukan penyusunan ulang, ternyata makam dengan langgam tembayat terdapat 3 bangunan atau 3 makam. Untuk bangunan yang pertama dengan nisan yang lengkap, makam yang kedua sama-sama memiliki nisan yang lengkap. Walaupun nisan makam pertama dan kedua dan diantaranya patah pada bagian kakinya, akan tetapi panel pada bagian jirat atas atau punggung masih lengkap. Untuk kondisi makam langgam tembayat yang ketiga, tanpa satupun nisan yang terpasang, dan bagian komponen jirat secara keseluruhan sudah rusak, patah, dan hilang. Alhamdulillah, sudah selesai satu. Ini nanti saya akan perkenalkan tentang makam ini, makam beliau, pahatan mana, terus periodenya berapa, tahun berapa, seperti itu. Dan benarkah makam yang langgam Pakubuwono ini cuma satu tok? Begini, ini memang langgam Pakubuwono awal 1800-an. Sebenarnya makam ini tidak cuma satu yang yang pahatannya atau konstruksi bangunannya makam itu tidak cuma satu. Kenapa demikian? Karena di sini kita menemukan panel untuk penempatan nisan yang lainnya. Ini. Dan panel itu ada lubang kotak untuk pengunci. Nih. Ini sebenarnya makam sini berarti tidak cuma satu yang tipologinya seperti Pakubuwono ini. Nah, untuk pendukung lainnya kita juga menemukan tugelan nisan dengan fitur atau motif atau pahatan yang berbeda. Nah, seperti ini. Jadi bukan dugaan lagi, melainkan justru makam ini sebenarnya ada dua komplek. Kalau kita mengamati dari konstruksi bangunan makam ini, saya itu agak terheran-herankan dengan pahatan nisan seperti ini. Biasanya pahatan nisan seperti ini itu era-era masa Pajang, masa pemerintahan Pajang. Cuma yang tidak bisa dibohongi itu ini pinggang sama kakinya. Ini menunjukkan kalau beliau yang dimakamkan di sini atau komponen batu nisan ini memiliki langgam Pakubuwono periode 1800 awal. Dan ini mungkin ada satu makam lagi
entah perempuan, entah laki-laki, yang jelas belum teridentifikasi. Yang teridentifikasi itu baru 2 makam seharusnya yang seperti ini. Kembali lagi dengan komponen batu untuk pengunci nisan atau lapik nisannya ini, dan ini cuwilan nisan yang sangat mangkrak, dan tadi kita gegasruk pacul dan kita menemukan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan konstruksi ulang, menyusun ulang langgam tembayat ini. Nah, langgam tembayat ini periode tahun berapa? Yo tak leren sih. Sama Om. Oke. Om, semangat dulu. Oke, semangat. Mamretre apa? Pak Lis. Oke, semangat. Lah iki ekskavasi, kok ekskavasi. Menaikkan makam kuno ini cuma dikasih air putih yo ikhlas, Pak. Alhamdulillah, ikhlas sekali. Alhamdulillah, sing tak karepke iki ngene iki lho. Tanpa njaluk bayaran, karena iki memang kegiatan awake dhewe sing kudu dilakoni, berhubung dhewe iki sudah selesai ini. Nah, kita sekarang membahas yang langgam bayat ini. Langgam tembayat ini kalau kita perhatikan dari keempat nisan itu ada 3 perbedaan. Itu yang pertama, nanti diartikan sendiri yo guys. Terus ini bagian punggung. Terus ini ada lagi bagian punggung yang sudah ada pasangannya. Terus itu juga ada lagi bagian punggung yang sudah ada pasangannya. Berarti secara logika makam ini tidak cuma 2 saja, melainkan ada 3 makam. Terus ini yang jadi, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini panel lapik untuk penempatan nisan, sedangkan ini sudah komplit dan sudah benar semua. Terus ini ada cuwilan nisan, entah perempuan atau laki-laki, beliaunya saya kurang paham karena belum tahu secara keseluruhan. Ya nek wajare ini seharusnya cewek karena ini Mbah Kakung. Tapi untuk lokasi makamnya sebelah mana ndak tahu karena ini sudah agak mepet ke sini. Sekarang tinggal ini. Tinggal yang langgam bayat. Kita selesaikan. Wah, juragane kayak ketok ndak. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Rahayu sagung dumadi. Amin. Mlebu lagi. Mlebu to, Pak, santai, Pak. Yo, mulai iki, Om. Apa leren sik? Ya leren sik. Panas. Kan Oke. event ketiga. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini tadi sudah saya ceritakan ya, bahwa makam yang seperti ini seharusnya ada dua karena tadi ketemu lapik sama tugelan nisan atau cuwilan nisan, dan ada beberapa komponen batu yang saya kumpulkan. Dugaan sementara ini mungkin Mbah Putri karena terlihat di sini itu Mbah Kakung, makamnya yang masih bertahan. Dan ini langgam tembayat, seharusnya langgam ini tinggi sekali, kisaran 60 cm dari permukaan tanah sampai 80 cm dari permukaan tanah. Cuma panel yang bawah termasuk kakinya itu sudah hilang. Dan yang belum ini, ternyata dugaan saya yang kemarin itu terjawab juga. Langgam tembayat ini ada 3 makam, bukan 2. Kalau tadi kita lihat ada 2 kan, ada 2 makam toh, karena nisane terlihat ada 4 pasang. Semoga besok nisane ketemu lagi. Nah, begini guys,
ketika kita melaku atau jalan-jalan di makam, kita menemukan makam dengan konstruksi langgam tembayat itu tidak harus dipukul rata. Langgam tembayat itu memiliki periode, kita urutkan ya, periode dari Mataram Islam saja yang lebih mudah lah. Mataram Islam, Hanyokrokusumo, terus Amangkurat, Pakubuwono. Nah, tidak dipukul rata seperti itu. Walaupun itu terlihat besar kecil dari nisan tersebut. Kalau saya sendiri melihat ini langgam tembayat ini periodenya awal 19-an atau 1900-an atau abad 19 awal. Kok abad 19 awal? Berarti ini abad 20 awal atau 1900-an awal ini. Makam yang ini ya. Tidak harus disamakan dengan erane Pakubuwono, terus Amangkurat akhir, masa peralihan itu tidak sama. Karena apa? Ini sebenarnya kalau dari kita yang sering berusukan di makam-makam kasepuhan, ini nek ndak jeli, kita bakal kejeglong-jeglong atau kita bakalan salah penafsiran atau salah membaca tipologi nisan atau bangunan makam ini. Nah, ingat ya, ini makam langgam tembayat periode abad 20 awal atau 1900-an awal yang ini. Kalau itu awal 1800-an atau abad 19 yang Pakubuwono. Itu memang sudah hilang beberapa komponennya. Nah, Rabu ke depan besok kita menaikkan makam ini. Kita menaikkan makam ini. Keren ya. Sebenarnya makam yang di sebelah barat itu agak panjang lagi ke sini karena komponen batunya sudah tidak ketemu. Kalau tingginya makam memang seperti itu, tingginya seperti itu. Kalau ini lebih tinggi lagi. Yang ini sebenarnya panjangnya itu sekitar 2 meteran. Pas itu 2 meter, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, tidak bisa ditawar. Dan ini besok langkah yang berikutnya. Oke Om Yogi. Oke. Rabu siap Pak Lis? Siap. Berarti ini untuk yang apa? Menaikkan. Wis iso saiki. Wis ora mengunggahkan. Sekarang ini menaikkan tahap pertama ya. Berarti Rabu ke depan insya Allah kalau tidak ada acara dan tidak ada halangan, tahap kedua untuk menaikkan makam ini hari Rabu besok. Terima kasih. Sekian akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki makam ndi lali aku? Karangbawang. Sisih lor, Gedanganak Ungaran Timur. Jan muka ira iso nyesuwek ke tenan kok. Ketok asline pehne sobo kuburan rupane kon demit. Tapi ora apa-apa lah. Muga-muga sobone kuburan ana manfaate. Sorry guys. Memang ini saya sengaja saya publikasikan ketika saya membuat hal yang demikian. Contohnya memperbaiki makam sepuh yang sudah rusak, karena saya sendiri sadar tanpa beliau sebagai bubak alas atau pertama kali yang membuka desa mungkin, tapi kalau yang pertama kali membuka desa sini itu jelas peradaban Hindu. Di sini ada buktinya, ada di YouTubeku, ada Lingga Yoni, tapi tinggal Yoninya saja. Terus ada beberapa batu lumpang yang sudah saya sebutkan, terus ada sendang kuno. Itu peradaban Hindu. Cuma setelah peradaban Hindu jauh ke sana lagi, beliau yang memperkuat peradaban itu hingga sampai sekarang peradaban di Desa Gedanganak itu jauh semakin maju, semakin banyak. Mungkin dari beberapa netizen ada yang mengatakan perbuatan baik kok dipamerke lewat media sosial. Emang tak sengaja. Karena apa? Ben supaya kalian itu juga melakukan hal yang demikian. Bisa membuat perubahan baru untuk ikut
berperan serta melindungi atau menjaga atau melestarikan kearifan lokal, walaupun itu cuma berupa makam. Nah, seperti ini. Setelah kita tata ulang, sebenarnya ini ganteng banget ini. Sudah kelihatan ganteng banget ini. Ini makam Langgam Tembayat. Nanti akan saya jelaskan tentang makam Langgam Bayat ini. Ini periode tahun berapa. Terus ini ada Langgam Pakubuwono awal 1800-an. Memang saya sengaja saya publikasikan supaya kalian itu meniru dari kegiatan saya. Dan ada satu hal lagi, mungkin ada pendapat atau pertanyaan. Ayo percuma wis gawe apik makam tapi dipublikasikan. Ya ora entuk pahala, ora peduli. Ora entuk pahala ki aku ora peduli. Dan itu pahala kanggoku ya ora ketok, dene dikeki ya alhamdulillah, dene ora ya ora ngarep-ngarep. Gitu nek saya pribadi loh ya. Saya pribadi cara menanggapi omongan itu. Sebelum omongan itu terjadi, makanya tak cegatin dhisik, istilahnya seperti itu. Makanya tak cegati dulu, tak cut dhisik. Oh berarti saiki nek dikenekke memang wis karakter ngono ya wis ben gen mlaku apa anane, seperti itu. Ini. Dan kita sama Om Yogi sama Pak Lis tidak mengharapkan imbalan, entah itu pahala. Ben kuwi urusane Gusti Allah sing ngerti. Ya aku sebagai pemuda yang sadar akan kearifan lokal di Nusantara, yo isane berbuat cuma seperti ini. Cuma seperti ini. Ini loh, cuma seperti ini tok itu. Ini kanggoku ana maknane. Iso bahagia banget ngono lho rasane iki. Nah, bagi kalian netizen yang suka mencerca, mungkin ya alhamdulillah saya belum pernah menemukan hal demikian. Tapi kalau saya melihat postingan dari teman-teman yang dari Pemalang, terus yang dari mana itu Batang, yang Pekalongan, ada cercaan seperti itu. Karena saya pernah melihat, dan itu tidak saya potong komentarnya, tidak saya labelkan di dalam video ini. Tapi yo wis ben kuwi urusane. Beda pendapat itu bagus, karena pelangi itu kalau cuma satu warna kurang bagus. Pelangi itu banyak warna itu baru bagus. Kalau pendapat saya seperti itu. Oke. Dan ini ya, nanti tak spill ke sidik. Nanti saya ceritakan tentang langgam Pakubuwono terus Tembayat ini tahun berapa periodenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Untuk kesempatan yang kedua kalinya atau season kedua kegiatan kita untuk memperbaiki makam ini atau menaikkan makam ini, Langgam Bayat. Masih bersama Om Yogi, Pak Lis di Om Yogi. Om Yogi, terus masih bersama Pak Lis. Nah, nanti kita selain membenekkan memperbaiki makam ini yang Langgam Tembayat ini, nanti kita juga akan memperbaiki lagi untuk konstruksi makam yang Langgam Pakubuwono ini. Seperti ucapan mungkin merupakan doa juga. Kemarin saya itu memang rasan-rasan untuk menambah hebel, untuk menggantikan panel-panel yang hilang. Alhamdulillah tanpa diminta, tanpa direncanakan, dan tanpa disengaja, waktu nembung hebel dari pihak makam, kita kemarin nembungi butuhnya sekitar 8-10 hebel. Dan kini dari pihak makam Karangbawang Desa Gedanganak, kita diberikan hebel untuk dimanfaatkan dari 8 atau 10 yang ada di pikiran. Kemarin mau minta sama temen-temen, sama warga, kok ketoke ora penak, engko nek ndadekno kecemburuan sosial,
Akhirnya teko meneng wae Gusti Allah ternyata menjawab. Kita dapat hebel 11 sama ini. Ini loh. Ini masih baru dan nanti kita manfaatkan. Dan alhamdulillahnya lagi panel dari langgam Paku Buwono ini ketemu lagi. 1 itu, terus 2 sama 3 ini. Nah nanti kekurangannya dari bangunan jirat makam ini nanti kita akan tambahi hebel. Dan rencananya untuk makam-makam yang langgam tembayat ini, berhubung ini posisinya sudah deprok, nanti kita tambahi hebel di bawah supaya ini agak mengangkat sedikit untuk jirat ini. Nah ini langsung kita kerjakan. Gimana Om Yogi, sudah siap? Ready. Pak Lis, sudah siapkah Anda? Anda itu adalah suhu saya Pak Lis. Enaknya ngene iki lho. Jam berapa saiki Om? Jam 10. Mbahmu iki tekan jeplak jam 10-mu iki. Jam 09.00 urung ngono kok. Wis, Bro. Jam setengah 10. Jam setengah 10 ini saya pulang piket langsung menuju ke lokasi makam Karangbawang Desa Gedanganak. Tanpa banyak bicara langsung kita kerjakan. Ini untuk season yang kedua loh ya. Ini untuk season yang kedua ya Gusti, kok raiku putih man. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab sih Mas. Jawab Om. Jawaban Bro. Kita mulai, kita ziarah dulu, kita tawasul dulu. Oh ya, jangan lupa. Ini himbauan kepada teman-teman semua ketika kalian melaksanakan wisata religi atau ziarah ke makam siapapun, entah itu makam ulama, setara tingkatan wali, nasab keilmuannya, itu akan menjadi percuma ketika kalian tidak sowan atau ziarah kepada leluhur kita. Nah, leluhur kita itu siapa? Dari anggota keluarga kita, misalnya seperti mungkin ya bapak ibu yang sudah meninggal. Kalau saya kan bapakku sudah meninggal, jadi sebelum saya melakukan ziarah kemanapun saya mesti sowan 1 hari sebelum ini. Terus mbah-mbahnya dulu ya, supaya benar-benar kalian semua itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada nusa dan bangsa. Merdeka palah orasi. Oke, sekian. Yuk lanjut Pak. Belum dapat diketahui siapakah tokoh yang dimakamkan satu komplek pemakaman ini. Namun ketika melihat dari bentuk bangunan secara keseluruhan, sepertinya makam-makam sepuh tersebut merupakan makam tokoh penting di masanya. Kalau pendapat saya pribadi, dengan kajian yang sudah saya buktikan dari lapangan, makam yang paling sepuh memang berada di komplek pemakaman Karangbawang Desa Gedanganak. Di sini bisa kita artikan, Gedanganak merupakan pusat pemerintahan sejak Kesultanan Surakarta. Kenapa demikian? Dan kenapa harus Kesultanan Surakarta? Karena langgam nisannya Paku Buwono 1800-an yang menjadi titik identitas penerangnya. Kira-kira tokoh siapakah beliau yang dimakamkan di dalam komplek pemakaman Karangbawang Desa Gedanganak? Mungkinkah beliau sosok tokoh yang berpengaruh di masanya? Menurut kajian saya pribadi, benar. Beliau yang dimakamkan adalah seorang tokoh penting yang berpengaruh di masanya. Bisa dikatakan beliau adalah seorang tokoh pemimpin desa yang pertama kali di Desa Gedanganak. Dan beliau memiliki jabatan sebagai penatus. Nah, kira-kira jabatan penatus itu apa? Oke, mari kita bahas. Penatus adalah seorang tokoh atau pejabat yang memimpin wilayah setingkat dengan lurah. Di masa sepak terjang Pangeran Diponegoro, penatus mempunyai peranan penting selain di bidang pemerintahan. Peranan penting itu di bidang militer.
jabatan Penatus memang diwajibkan memiliki prajurit siap tempur sebanyak 100 orang. Prajurit Wiratani sebutannya. Tidak lain tidak bukan, pekerjaan utamanya adalah sebagai petani, penggarap lahan perkebunan juga persawahan. Akan tetapi prajurit Wiratani ini ketika mendapatkan perintah untuk berperang, kesiapan dan kesigapan akan memenuhi panggilan tersebut, perang di dalam maupun di luar kerajaan atau keraton. Bahkan setiap 3 bulan sekali, prajurit Wiratani ini berbagai penjuru daerah dikumpulkan oleh Sultan untuk pertemuan rutin dan diadakan latihan perang secara serentak. Jadi, jabatan Penatus kala itu tidak hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan di bidang kemiliteran. Di antara makam-makam yang disepuhkan di Komplek Makam Karangbawang Desa Gedanganak, makam dengan langgam tembayat merupakan makam tokoh yang berprofesi sebagai dalang. Sumber ini saya dapat dari tokoh sesepuh desa yang dituakan.